Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, ya, relasi masyarakat dan pemimpin ini juga perlu kita, jarak sosialnya itu harus dipelihara ya. Jadi di dalam masyarakat normal itu ya, tidak boleh pemerintahnya itu terlalu dominan. Itu bisa mengakibatkan rakyatnya itu sangat lemah. Ya, terjadilah anarkisme di situ itu. Terjadilah semacam otoritarian di situ. Tapi juga sebaliknya, tidak boleh masyarakatnya itu super aktif dan super dominan sehingga tidak memberikan tempat kepada pemimpin atau penguasa untuk menjalankan fungsinya. Itu juga nggak benar. Jadi yang paling penting itu adalah ada jarak sosial dan ada kapasitas, ada couplingnya masing-masing. Mana tugas saya sebagai pemimpin pemerintah dan mana tugas saya sebagai rakyat atau masyarakat. Nah, kalau masyarakat dengan pemimpin ini tahu batas keberadaannya masing-masing, itulah nanti akan melahirkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tapi kalau pemerintah terlalu turun sampai mencampuri urusan detail-detail itu pertanda civil society itu akan tergerus. Itu bisa melahirkan bom waktu. Tapi sebaliknya, kalau masyarakat itu terlalu anarkis juga, pokoknya apapun yang dari pemerintah tidak pernah baik, tidak pernah benar, dan akhirnya terjadi gejolak-gejolak politik, tidak ada waktu untuk khusyuk dalam salat. Kenapa? Gejolak setiap hari. Terjadilah seperti apa yang terjadi di negara-negara ya Muslim di kawasan Timur Tengah sana tuh, ya sibuk berdiskusi tentang pemimpin Islam, tentang bentuk negara Islam seperti apa, malah nggak ke masjid karena ke masjid takut pulang mayat. Nah, jadi yang penting buat kita di sini di masyarakat Indonesia itu bukan memperjuangkan format dan formalitasnya sebuah lembaga ya, tetapi itu juga penting sih sebetulnya. Tapi yang paling penting buat saya adalah substansinya ini. Jadi jangan sampai nanti itu atas nama kepentingan subjektivitas kita itu tidak memberikan pembenaran kepada apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Atau sebaliknya juga pemerintah mentah-mentah dirinya sebagai penguasa dan pemerintah ya. Apapun yang tumbuh dalam masyarakat itu seolah-olah tidak diberikan tempat ya, itu juga salah. Nah, maka itu masyarakat Indonesia ini dengan prinsip demokrasi Pancasila ini benar-benar ada jarak sosial antara pemerintah dan masyarakat, ada coupling antara diri kita sebagai pemimpin dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau semua orang tahu kapasitasnya masing-masing, understandingnya itu nanti akan muncul itu, oh iya, aku harus mengendalikan diri ini over ini, tidak boleh, ini negara demokrasi tidak boleh seperti ini. Akhirnya semua mengekang diri, pemerintah mengekang diri, masyarakat juga mengekang diri. Kalau semuanya mengendalikan diri, maka yang terjadi itu nanti adalah sebuah ketenangan, ketentraman. Dinamika masyarakat terwujud tanpa harus menimbulkan ketegangan-ketegangan yang sesungguhnya tidak produktif. Ya, kalau kita analogikan di dalam kepemimpinan salat misalnya kan, dalam hadis Tirmidzi itu kan ada itu, tidak diterima salah seorang kepemimpinan seorang imam yang ditolak oleh makmum mayoritas ya. Jadi saya pikir juga ini betul itu hadis ya, tapi juga ukurannya ini, mayoritas minoritas itu ukurannya apa? Apakah mayoritas secara kuantitatif atau mayoritas secara kualitatif? Nah, itu juga perlu. Kadang-kadang di satu masyarakat secara kuantitatif jumlahnya besar kayak umat Islam Indonesia kan. Itu mayoritas secara kuantitatif tapi minoritas secara kualitatif. Kualitas kita itu ya coba lebih banyak konsumtif ya kan. Tapi ada kelompok minoritas tapi kekuatannya itu sangat mayoritas, sangat dominan karena banyak uangnya kan. Nah, jadi minoritas ini perlu juga didefinisikan. Nah, buat saya mayoritas minoritas itu tidak ada istilahnya dalam Al-Quran. Tidak ada ikliria, tidak ada iklilia di dalam Al-Quran. Yang penting siapapun di antara kita itu mampu menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, khairun nas yanfa'u linnas, itu yang akan menjadi orang yang terbaik. Dan yang paling penting juga adalah untuk kita semuanya ini, mari memelihara relasi kita
antara sebagai masyarakat dan sebagai pemerintah ya. Nah, berhubung karena pemilihan umum ini adalah salah satu persyaratan sebuah negara demokrasi ya, saya menghimbau juga kepada segenap masyarakat, mari kita menggunakan hak pemilih kita ya, hak pilih kita. Memang tidak wajib untuk pemilihan umum ini, tetapi menurut saya secara agama ini, saya bisa membuat suatu pemahaman dari usul fikih yang saya pahami bahwa pemilihan umum ini wajib. Kenapa? Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Maksudnya apa? Jadi kita bisa menolak sesuatu yang bisa lebih berbahaya pada umat kita itu ya. Contohnya gini, kalau kita aku nggak mau karena tidak ada calon yang lebih baik, aku golput aja. Nah, golput itu bisa memberi peluang kepada pemimpin zalim. Jadi tujuan kita ikut mencoblos, ikut pemilu itu agar pemimpin zalim itu tidak masuk. Tentu kita nggak mungkin memilih pemilihan zalim kan. Jadi lebih baik, lebih banyak manfaatnya kalau kita ikut mencoblos, artinya kita mencegah orang zalim itu menjadi pemimpin, daripada kita udah masa bodoh terserah. Itu nggak bisa itu. Nah, kita ikut berdosa kalau terpilih pemimpin zalim, gara-gara kita sampai mereka terpilih. Tapi kalau kita ada kan, kita nggak mungkin memilih pemimpin yang zalim. Jadi inilah menurut pendapat saya. Kalau saya mau mengatakan bahwa pemilu ini sangat penting, terutama kita buat umat Islam ini, mari kita pilih yang terbaik. Dan mari kita memilih pilihan kita yang terbaik. Insya Allah niatkan lillahi ta'ala, maka Allah pun juga akan memaafkan kalau kita ada kekeliruan di dalamnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.